Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Oke, masih perihal gas. Oke gas. Gas yang sekarang lagi heboh terkait kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer. Dan setelah itu, setelah dipanggil Prabowo, ya aturan tersebut pun dirubah dan dia mengunjungi salah satu antrian warga di daerah Tangerang. Tahu nggak sama yang terjadi? Salah satu warga itu ngegas di depan Menteri SDM tersebut, bahkan ditunjukin, ya. Oke, dia simak videonya. Tapi sebelum itu juga ada video beberapa bulan lalu saat Prabowo sindir pendidikan dan juga kemampuan bahasa Inggris dari Bahlil ini. Oke, yuk kita simak dulu video viral saat warga ngegas di depan Bahlil. Oke, check it out. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Pak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak, akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Udah, tambah. Ya. Beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah. Dia bilang. Nah, sahabat Hendris, selain itu juga beberapa waktu lalu tetap heboh juga ini ya.
mengenai Menteri Bahlil ini ya, tentang apa S3 doktornya di UI ya, itu kan heboh, menghebohkan publik ya. Terus setelah heboh, setelah viral, nggak taunya sempat disengketakan mengenai gelar doktor dari Bahlil ini. Nah, banyak warga netizen mengatakan ini titipannya mantan presiden sebelumnya, titipannya Mulyono. Kok bisa jadi menteri? Seperti pertanyaan Pak Prabowo kemarin gitu ya. Latar belakang pendidikannya. Nah, termasuk dengan melalui kebijakan yang terkesan blunder ini, ya. Dan kenapa kebijakan itu kan seharusnya kan diketahui oleh presiden ya kan? Apapun tindakan kebijakan dari seorang menteri itu diketahui oleh presiden. Nah, ini setelah ramai, kenapa baru dipanggil oleh presiden? Aneh kan? Apakah menteri itu melakukan segala kebijakan itu atas inisiatif sendiri? Atau ada apa? Apakah ini sengaja dibuat seperti di video sebelumnya untuk pengalihan isu? Ya kan? Kan aneh aja, banyak sekali tuh lihat yang kayak kemarin yang viral, pagar laut, Menteri Kelautan KKP-nya dipanggil gitu ya oleh Prabowo. Oke, itulah wajar lah, itu mungkin karena viral bukan kebijakan gitu ya. Nah, kalau ini kan kebijakan, kenapa kebijakan itu setelah viral, setelah rame, baru kemudian dipanggil oleh presiden? Kan jadi pertanyaan besar. Seharusnya kan presiden udah tahu dong, ya. Apakah ini sengaja dirame-ramein? Kemudian masyarakat dipersulit, seperti video sebelumnya juga. Karena ini berhubungan dengan perut, makan gitu ya. Jadi kan masyarakat heboh makan. Akhirnya apa? Masyarakat mulai tidak lagi mengurusi hebohnya pagar laut. Kan bisa jadi seperti itu guys ya. Dan ini tentu jadi kedepannya jadi pertimbangan Prabowo ini. Apakah masih mempertahankan Bahlil, Menteri Bahlil? Karena banyak isu-isu yang beredar akan terjadi reshuffle kabinet. Apakah salah satunya Bahlil Lahadalia ini? Karena kan banyak menteri-menteri di kabinet Prabowo ini yang seolah-olah itu kinerjanya jadi pro kontra, jadi polemik. Keputusannya, kebijakannya, 100 hari kerja kemarin gitu ya. Walaupun sempat ada survei dari Litbang Kompas 80,sekian%. Nah, channel YouTube Henrys Media malah 21.000 lebih itu tidak puas dengan kinerja Prabowo. Nah, itu gimana? Nah, apakah menjadi menteri itu tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan? Nah, apakah berdasarkan atas titipan saja sehingga bisa menjadi menteri? Nah, tentu ini jadi pertimbangan Prabowo nih. Kalau kabinetnya ke depan mau baik atau tidak. Karena banyak juga asumsi dari masyarakat ini malah menjatuhkan, menjelekkan pemerintahnya Prabowo. Ya, kebijakan seperti ini kok bisa diterapkan? Kalau memang mau bikin sub pangkalan dan juga ada laporan dari warga, ada oknum pengecer yang melakukan markup harga yang sangat tinggi, sebaiknya kan diatasi dengan cara-cara yang ini kan teknis ya di lapangan gitu ya. Itu kan bisa, bukan terus bikin kebijakan blunder, akhirnya masyarakat terjadi kelangkaan gas di mana-mana, kesusahan jadinya gas. Masyarakat ingin masak, UMKM jadi susah dari ketersediaan gas yang mungkin jadi polemik. Oke. Nah, gimana menurut kalian sahabat Henrys? Oke, ditunggu informasi dan berita selanjutnya. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.